Sudah terlihat Ibu dan teman-teman sekalian? Aman, Get. Ya, udah kelihatan. Baik. Tapi saya sebentar ya, saya mau nelpon seseorang. Next. Nah, ini topiknya kita. Yang pertama tadi kita bahas adalah efek suku bunga terhadap permintaan agregat atau agregat demand. Kemudian apa yang dimaksud dengan preferensi likuiditas. Kemudian bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter bank sentral itu bisa menggeser kurva AD. Dan terakhir adalah debat penggunaan kebijakan moneter untuk stabilisasi dan perekonomian. Oke, next. Oke, jadi kebijakan moneter dilakukan oleh BI. Oke. Nah, di sini kita udah belajar di pertemuan sebelumnya kalau permintaan agregat demand ini memiliki slope negatif karena tiga alasan, yaitu efek kekayaan ditandai dengan harga yang semakin naik sehingga orang menjadi lebih miskin. Nah, di situ efek kekayaan menunjukkan bahwa ketika harga naik orang jadi lebih miskin, daya belinya menjadi lebih turun. Kemudian efek suku bunga dan yang terakhir adalah efek nilai tukar. Ini udah kita bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya model supply demand digunakan untuk menjelaskan efek suku bunga dan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat. Jadi, di sini selanjutnya bagaimana supply demand dari, ini maksudnya model supply demand dari uang, ini menjelaskan efek suku bunga dan juga kebijakan moneter. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah teori preferensi likuiditas. Nah, teori preferensi likuiditas ini pertama dengan membahas suku bunga yang dia biasanya dinotasikan dengan R. Oke? Nah, jadi eh, R kecil ini besarannya tergantung dari penawaran dan permintaan uang. Nah, kemudian penawaran uang itu diasumsikan fix. Kenapa penawaran uang fix? Karena jumlah uang yang beredar atau yang ditawarkan itu tergantung oleh bank sentral dan tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Jadi terserah bank sentral mau nambah jumlah uang beredar atau mau ngurangi. Jadi seperti halnya penawaran uang kalian kan penawaran uang kalian tuh
Kalau misalnya uang kos kalian kan penawaran uangnya ditentukan oleh orang tua ya. Ya nggak sih? Yang ngekos banyak kan di sini? Banyak, Bu. Banyak. Banyak. Penawaran uangnya ditentukan oleh siapa? Orang tua. Orang tua, Bu. Sehingga bentuknya apa? Tegak lurus dia gambarnya nanti. Karena dia bentuknya fix. Artinya ditentukan oleh bank sentral, tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Makanya bentuknya adalah fix. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya posisinya ada R1, R2 seperti ini. Nanti kita lihat di next-nya. Oke? Nah, yang kedua, teori preferensi likuiditas ini, permintaan uang menunjukkan berapa besar dari kekayaan seseorang dalam bentuk liquid. Artinya bentuk liquid ini adalah bentuk cash. Kalau misalnya rumah tangga diasumsikan memiliki kekayaan dalam dua bentuk. Jadi dalam bentuk uang, ya dia liquid, tapi tidak mendapatkan tambahan bunga. Jadi kalau misalnya kalian punya uang 5 juta, dikasih orang tua kalian tiap bulan. Terus yang 5 juta ini kalian pegang. Berarti kan kalian nggak dapat tambahan dari tabungan kan? Tapi kalau misalnya sebagian dari yang 5 juta ini dalam bentuk bond atau surat utang. Nah, ini bisa mendapatkan imbal hasil tapi tidak liquid. Nah, maksudnya tidak liquid itu kalian punya surat utang, tapi misalnya nggak punya uang untuk makan. Susah kan? Maksudnya kayak gitu. Jadi tidak liquid itu tidak gampang dicairkan. Paham ya? Ada pertanyaan? Nah, permintaan uang rumah tangga menunjukkan preferensi untuk likuiditas. Jadi, permintaan uang menunjukkan preferensi likuiditas. Nah, di sini ada yang paling penting adalah variabel yang mempengaruhi permintaan uang itu apa aja? Ada Y, ada R, dan ada P. Ingat yang mempengaruhi permintaan uang ada Y, yaitu adalah pendapatan, ada R, ada suku bunga, dan P adalah tingkat harga. Jadi kalau Y, nanti kita lihat, kalau Y pendapatan, pendapatan naik, maka permintaan uang naik. Kalau suku bunga naik, permintaan uang turun. Kalau P, kalau tingkat harga naik, berarti permintaan uang Naik. naik. Ya kan? Oke, next kita lanjut. Baik, Bu. Nah, ini permintaan uang. Silakan kita dibaca. Baik. Permintaan uang. Motif memegang uang berdasarkan teori preferensi likuiditas. Yang pertama ada motif transaksi, yaitu uang untuk transaksi dan media transaksi. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga, yaitu uang untuk berjaga-jaga atas kebutuhan yang tidak terduga. Yang ketiga ada motif spekulasi, yaitu adanya ketidakpastian dan ekspektasi. Permintaan uang berhubungan positif dengan Y atau pendapatan, yaitu rumah tangga ingin membeli barang dan jasa lebih banyak sehingga membutuhkan uang lebih banyak, sehingga rumah tangga itu menjual obligasi. Peningkatan Y real akan meningkatkan permintaan uang ceteris paribus. Oke. Nah, jadi orang itu memegang uang karena motif apa? Pertama untuk transaksi, ya kan? Gak mungkin kan kita nggak pegang uang. Nah, uang di sini, pegang uang ini termasuk uang yang ada di tabungan kalian atau ada uang yang di e-wallet, ya kan? E-wallet itu ada kayak GoPay, OVO, Dana gitu ya. Jadi uang yang BCA, Bu. termasuk di sini, hah? BCA juga. Ya, pokoknya yang bisa dicairkan gampang, yang bisa kiris segala macam ya. Jadi itu untuk motif transaksi. Kemudian motif berjaga-jaga, tiba-tiba misalnya sakit. Kalau kalian kan perlu cadangan uang, tiba-tiba misalnya iPhone lagi harga murah cuma 1 juta, misalnya kan, itu namanya motif berjaga-jaga. Tapi seringkali motif berjaga-jaga ini kaitannya dengan tiba-tiba ada yang jual saham murah atau obligasi murah, kayak gitu. Yang ketiga adalah motif spekulasi, adanya ketidakpastian dan ekspektasi. Kenapa kalau apa namanya? Kenapa perlu megang uang? Ya siapa tahu misalnya nanti suku bunga turun sehingga perlu ada spekulasi.
Nah, di sini disebutin permintaan uang ini berhubungan positif dengan Y. Artinya apa? Kalau pendapatan naik, maka permintaan akan karena orang itu akan lebih banyak beli barang dan jasa sehingga permintaan uang akan jadi lebih banyak. Nah, kalau permintaan uang jadi lebih banyak, salah satu caranya jual obligasi. Nah, kalian misalnya kayak gini, tiba-tiba orang tua kalian ngirim 2 kali lipat uang bulanannya yang tadinya 5 juta jadi 10 juta. Kalian belanja lebih banyak, Kak? Iya, Bu. Oke, berarti permintaan uangnya jadi lebih banyak. Banyak. Oke, next. Nah, bagaimana R ditentukan? Nah, ini disebut yang gambar ini ada MS, ada MD, disebut namanya pasar uang. Sekali lagi, gambar MS dan MD ini disebut namanya pasar uang. Jadi pasar uang itu terdiri dari money supply dan terdiri juga dari money demand. Nah, money demand ini menggambarkan apa? Tadi disebutkan money demand ini menggambarkan liquidity preference. Oke? Nah, suku bunga terbentuk dari perpotongan money supply dan money demand. Lihat titiknya? Oke, lihat titiknya dan itu R. Nah, di sini kita lihat bahwa suku bunga terbentuk dari perpotongan itu, dari equilibrium. Titik yang terbentuk dari money supply dan money demand. Nah, kalian lihat money supply-nya tegak lurus kan? Coba lihat, kenapa dia tegak lurus? Karena Tadi udah dia dibahas. ditentuin sama bank sentral, Bu. Iya, karena ditentukan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nah, kenapa MD slope-nya negatif? Karena apa, Gita? Karena akan meningkatkan permintaan uang. Saya nggak tahu, Bu, karena apa. Belum tahu. Penurunan suku bunga Aku karena juga nggak tahu, Bu. Saya juga nggak tahu. Kenapa kalau suku money supply bunga slope-nya negatif? kalau suku bunga turun, Kalau money supply positif apa tegak lurus kenapa? Karena ditentukan oleh BI. Kalau MD kenapa negatif? karena Ditentukan sama pemerintah ya, Bu ya? sama Yang konsumsi. mana? Dipengaruhi oleh suku bunga. Iya, suku bunganya turun. Kalau MS kenapa tegak lurus? Karena ditentukan oleh BI. Iya, Kenapa MD slope-nya negatif? Karena ditentukan ada hubungan negatif antara suku bunga dengan MS. permintaan uang. Ya, karena kalau suku bunganya naik, permintaan uang turun. Kalau suku bunganya turun, permintaan uang naik. Maka ada hubungan negatif antara suku bunga dengan permintaan uang. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, bagaimana efek suku bunga bekerja? Dari sini kita lihat, kalau kita lihat di sini, yang pertama ada MS, perhatiin baik-baik ya. Saya nggak ngulangin. Oke, pertama ada MS, kemudian ada MD. Udah di record belum? Sudah, Ibu, sudah saya record. Oke, jadi ada MS, ada MD. Suku bunganya adalah R1. Oke, nah kemudian kita lihat di sini pada saat suku bunga R1, P-nya adalah P1 dan Y-nya adalah Y1. Oke, saya ulangi. Pada saat suku bunga R1, P-nya adalah P1 dan Y-nya adalah Y1. Selanjutnya, P-nya turun dari P1 ke P2. Nah, di sini kita lihat dampak penurunan dari P1 ke P2 mengakibatkan permintaan uang turun dari MD1 ke MD2. Dampaknya apa? Suku bunga juga ikut turun. Karena MD-nya turun, MS-nya tetap. Nah, ketika ini yang terjadi, suku bunga turun, maka kita lihat di sini.
P-nya kan tadi udah turun dari P2. Turunnya R2 mengakibatkan investasi akan naik. Kan R-nya turun ya, ya kan? Nah, ketika R turun, maka investasi naik. Maka P yang turun ini mengakibatkan Y-nya jadi meningkat. Kenapa Y-nya meningkat? Karena ingat bahwa Y, masih ingat kan? Y sama dengan C plus I plus G Plus plus X. X min M. Ya, Bu. Ketika R turun, I-nya naik. Berarti kalau I-nya naik, berarti Y-nya ikut naik. Maka di sini kita lihat Y1 menjadi Y2. Itulah kenapa ketika P turun dari P1 menjadi P2, maka Y akan naik dari Y1 ke Y2. Kenapa? Karena ketika P turun, MD, money demand-nya juga turun, dan R turun, dan ketika R turun, maka investasi akan naik, dampaknya Y akan meningkat. Berarti ini Y-nya pendapatan kan, Bu? Yang Y1 Iya, ini. pendapatan. Kan Y itu sama dengan C plus I plus G plus X min M. Oh iya, Bu, betul. Baik, Bu. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Oke, Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas bisa lanjut. Tapi kalau ada yang belum jelas silakan. Teman-teman gimana? Udah jelas gambarnya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, next. Yang ini bisa kita lewatin. Ini jumlah uang beredar di Indonesia. Nanti bisa dilihat datanya. Dan selanjutnya, next. Ini adalah uang beredar tumbuh stabil. Di sini gambarannya kita lihat jumlah uang beredarnya naik ya. Relatif stabil ya. Yang bagian mana, Bu, itu? Yang ini ya, Bu. Kredit, aktiva luar negeri, sama... Ya, di sini di uang beredar tumbuh stabil. Oh. Oke, ada pertanyaan? Ini bisa dibaca. Silakan dibaca dulu. Jemput. Uang beredar tumbuh stabil. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari data-data ini? Uang kartal itu apa, Bu? Apa? Uang kartal dan uang giral. Oh, oke. Nah, uang kartal itu adalah uang yang bisa kita gunakan untuk transaksi seperti uang uang logam, uang kertas. Oh, kalau uang giral tuh kayak itu ya, Bu, kayak surat-surat kayak cek gitu ya, Bu. Iya, benar. Oh. Ibu mau nanya, Ya, silakan. ini kenapa yang tagih bersih kepada pemerintah pusat itu malah dia negatif, Bu? Kenapa? Yang tagihan bersih kepada pemerintah pusatnya itu negatif. Itu dari data. Tagihan itu Iya, sebentar aku lihat dulu ya. Tulisan di atasnya apa? Ini ya, Bu. tulisan. Kita lihat. Iya, yang itu. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Atasnya judulnya apa? Perkembangan Berarti MDI M2. pada Juni 2023 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Oke, Henry apa namanya?
Sebentar aku nggak terlalu jelas. Nah, tagihan kepada pemerintah itu negatif artinya sebentar kita lihat dulu ya. Bisa diperbesar nggak sih ininya? Bisa, Bu. Coba. Yang ini, Bu. Soalnya udah pakai kacamata juga masih jelas. Ini, Bu. Coba di bawahnya kita lihat dulu. Coba kalian baca. Sejak posisi data September 2021, M1 terdiri dari uang kartal di luar Bank Umum dan BPR, giro rupiah, dan tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Penjelasan lebih lanjut terkait hal ini dapat dilihat pada publikasi analisis UB periode data Agustus 2021. UB itu uang beredar ya. Oh, baik, Oke. Bu. Terus yang kedua itu ada kredit yang diberikan terbatas hanya dalam bentuk pinjaman atau loans dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman seperti surat berharga, debt securities, tagihan akseptasi, bankers acceptances, dan tagihan repo. Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk Oke, jadi ini tagihan kepada pemerintah itu kayak kredit yang diberikan dari bank sentral kepada pemerintah. pemerintah, ya. Jadi kalau misalnya dia tagihannya minus, artinya apa? Berarti pemerintah ngutangnya banyak, Bu. Utangnya banyak, utangnya dikit. Kredit. Banyak, Utangnya banyak. Ban. banyak. Tapi di sini, oke ya. Kira-kira seperti itu ya. Berarti kalau tagihan kepada pemerintah itu berarti jadi BI memberikan pinjaman kepada pemerintah Pemerintah. gitu, ya. Berarti kalau minus itu berarti tandanya itu pemerintahnya punya memiliki pinjaman yang banyak ya, Bu. Iya, artinya mungkin ada yang belum dibayar mungkin. Oh. Terus Ya kalau kan? kalau positif ini berarti apa, Bu? Yang 1,7%. Kalau sorry, kalau minus berarti dia belum diambil nih. Jadi mungkin punya plafon belum diambil semua sama pemerintah. Hmm. Kalau positif berarti udah nambah ininya tagihannya. Tapi sebenarnya sama pemerintahnya itu uangnya dipakai, Bu. Dipakai lah. Baik, Bu. Apa teman-teman yang lain ada pertanyaan? Aman, Bu. Ibu, Ya, mau nanya Bu, kan akhir-akhir ini tuh pemerintah tuh, presiden kita tuh lagi keliling negara, kemarin-kemarin kan keliling negara buat cari investor ya Bu. Dan itu kan mm-mm. dapat tuh dari berbagai negara, dari Cina dan sebagainya. Otomatis kan kita tuh dapat apa ya, ibaratnya dapat pinjaman dari negara luar. Berarti itu uang di Indonesia-nya bertambah juga. Atau hitungannya itu jadi kayak Iya, investasi atau hutang aja jumlah gitu. uang beredarnya sebenarnya bertambah karena apa namanya ada pinjaman dari luar negeri kan, Hmm, ya oke. kan? Iya, iya. Gitu Yasmin. Oke, terima kasih Bu. Ya, oke next. Nah, ini lanjut kebijakan moneter dan permintaan agregat. eh untuk mencapai tujuan makroekonomi, Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter untuk menggeser kurva AD. Nah, di sini instrumen kebijakan moneter BI adalah target suku bunga. Jadi dulu itu suku bunga ditetapkan 1 tahun sekali. Tapi sejak 19 Agustus 2016, suku bunga Bank Indonesia itu ditetapkan per 7 hari atau BI 7 Days Reverse Repo Rate. Nah, jadi ini BI 7 Days ini jadi referensi bagi bank-bank untuk charge each other on short term loan. Jadi kalau misalnya bank mau ngasih pinjaman atau mau ngasih apa namanya bunga deposito yang jadi patokannya adalah BI 7 Days rate ini gitu. Misalnya bank sentral rate-nya di angka 5%. Berarti kan nggak mungkin
Bank itu ngasih bunga deposito itu 5% atau 6%, pasti di bawah 5 gitu. Nah, itu ya, jadi dia jadi patokan untuk ngecas. Misalnya ngecas suku bunga pinjaman. Nah, suku pinjaman pasti di atas deposito. Jadi kalau misalnya 4% depositonya. Nah, jadi untuk suku bunga pinjaman mungkin bisa 6% atau 7%. Berarti suku bunga pinjaman yang diberikan oleh bank itu pasti di atas repo rate. Tapi kalau untuk deposito pasti di bawah BI 7 days repo rate ini. Paham ya? Nah, untuk mengubah suku bunga dan menggeser kurva AD, BI melakukan operasi pasar terbuka untuk merubah money supply. Jadi, untuk merubah suku bunga dan menggeser kurva AD, BI melakukan operasi pasar. Nah, operasi pasar itu apa? Mari kita lihat. Nah, ini instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia. Nah, jadi ada operasi pasar atau operasi moneter. Ada dua. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka dan yang kedua adalah standing facilities. Operasi pasar terbuka ini dibagi lagi jadi dua, absorb sama injeksi. Absorb likuiditas berarti dia menyerap likuiditas. Biasanya menyerap likuiditas dengan cara apa? Secara umum dari contoh yang kalian lihat, Bank Indonesia itu menyerap likuiditas dengan cara dia menjual surat berharga. Bank Indonesia ini menjual surat berharga kepada siapa? Menjual surat berharganya kepada bank-bank. Jadi uang bank itu ketarik di Bank Indonesia sehingga yang di, diedarkan atau yang disalurkan ke masyarakat itu menjadi lebih kecil. Jadi intinya tadi operasi pasar terbuka yang untuk menyerap likuiditas adalah dengan menerbitkan misalnya SBI dan SBIS. Kemudian apalagi? Intinya dia mengeluarin repo, kemudian term deposit, intinya mengeluarkan semacam surat berharga. Gitu ya. Nah, ini untuk menyerap likuiditas. Tapi kalau untuk menambah jumlah uang beredar, yang dilakukan itu adalah dengan tadi membeli surat berharga yang ada di bank gitu. Jadi Bank Indonesia membeli nih surat berharga, bank-bank yang punya surat berharga sini saya beli. Itu berarti bank sentralnya mau menambah jumlah uang beredar atau injeksi likuiditas. Nah, satu lagi operasi pasar melalui standing facilities. Nah, standing facilities ini bisa absorpsi, juga bisa injeksi. Absorpsi itu dengan cara apa? Menaikkan suku bunga pinjaman atau membuka apa namanya? Membuka deposito. Jadi absorb likuiditas, mengurangi likuiditas. Suku bunganya dinaikin, suku bunga pinjaman bank sentralnya atau eh depositonya di dibuka gini, ayo nabung di sini gitu ya. Jadi kalau naikin suku bunga kan berarti bank banyak nih yang nabung atau buka deposito ya kan. Terus ada FASBIS, Fasilitas Bank Indonesia Syariah, ada FASBI, ada FASBIS. Nah, di sini ada istilah tadi ada PUAP. PUAP itu adalah singkatan dari pasar uang antar bank. Oke. Jadi transaksi operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dalam rangka mengurangi volatilitas suku bunga PUAP. PUAP itu pasar uang antar bank. Ada PUAS, pasar uang antar bank syariah. Oke, selanjutnya yang standing facilities ada yang injeksi likuiditas, yaitu dengan cara lending facility. Dia memberikan banyak pinjaman, jadi bank sentral itu memberikan banyak pinjaman ke bank-bank ataupun financing facility. Dalam bentuk ngasih pinjaman ya intinya. Ada yang mau ditanya?
Bu, tapi sebenarnya repo tuh tadi apa, Bu? Repo itu tadi repo surat berharga itu dikeluarkan bank sentral untuk menyerap jumlah uang beredar. Jadi repo tuh bentuknya, Repo itu repurchasing order. Jadi kayak bank sentral itu mengeluarkan sertifikat yang itu nanti janji. Jadi kayak semacam surat utang gitu loh. Nanti akan dibayar sekian waktu. oh, jadi negara negara itu, Bukan negara, ini bukan negara, ini bank sentral. oh, bank sentralnya. Oh, Kalau negara kan kaitannya sama fiskal ya. Ini bank sentralnya mengeluarkan sertifikat. oke, baik, Bu. Bisa dipahami ya, Gita ya. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi repo itu semacam dia ngeluarin surat utang nanti repurchasing order dibeli kembali, ya kan? Itu namanya repo. Oke, Oke, next. baik, Bu. Nah, standing facility silakan dibaca dulu, Regita, sebentar. Ini merupakan penyediaan dana rupiah, lending facility dari BI kepada bank dan penempatan dana rupiah, deposit facility oleh bank di BI dalam rangka membentuk koridor suku bunga di PUAP. Oke, oke, Ibu, silakan. Ya, tadi PUAP apa Bu? Pasar uang apa Bu? pasar uang antar bank. Terbang. Oh iya. Oke Bu, makasih Bu. Kalau PUAS, pasar uang antar bank syariah. Hmm, Semangat ya. Baik, Bu. Ini Oke, next. Hmm? ini O atau N itu apa, Bu? Ya, artinya berlaku timbal balik ya. Maksudnya standing facilities bisa absorpsi, bisa Injeksi. injeksi ya. Oke. Baik, Bu. Jadi kalau injeksi dia kan tadi, kalau absorb kan tadi menjual likuiditas, ya kan? Menjual surat berharga. Ya, betul. Berarti kalau injeksi berarti dia menarik repo kan, Betul. membeli kembali, membeli kembali sertifikat yang dia jual sebelumnya Iya. Pas. melalui tadi repo itu dia bayar, ya kan? Ya, betul. Report. Oke, next. Oke. Nah, ini transmisi kebijakan moneter. Waktu. Contohnya adalah bank sentral Berarti kalau melalui suku bunga, melalui investasi, dan ujungnya adalah PDRB. Jadi money supply diturunkan misalnya, kalau money supply-nya turun berarti R-nya akan naik. Ingat, kalau demand-nya sekarang gini, kita coba saya share dulu kita. boleh, Bu. Bentar. Stop. Stop. Saya lihat. Sudah. Ini gambar, sorry. Ini gambar ya. Anggaplah ini money supply ya. Kelihatan gambarnya? Money Kelihatan, Bu. supply-nya, Lihat, Bu. ini money demand-nya. Oke. Sekarang MS-nya turun. Apa yang terjadi? Suku bunganya? Suku bunganya juga, Bu. Suku bunganya jadi apa? Oh, jadi naik, Bu. Jadi naik. Jadi naik kan? Nih, ini awalnya tadi apa? Awalnya berarti yang di sini itu MS1. Tadi MS1. Ini MS2 ya. Oke. Maka di sini kita akan lihat R, sorry, R, ya kan? Di sini kita lihat R-nya akan Naik. naik.
Paham di sini, teman-teman? Paham ya? Sampai yang tadi kan, yang tadi kita belajar. Jadi pada saat pemerintah menurunkan jumlah uang beredar, maka suku bunga akan naik. Kalau suku bunga naik, kalau R naik, sorry, R-nya R kecil ya. Kalau R naik, maka I investasi akan Turun. 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 Kalau dan Y turun, AE turun, AD turun, dan Y turun. Gitu ya. Nah, Y turun tuh kelihatan dari mana? Di sini nanti. Jadi misalnya tadi kayak gambar P tadi, ya kan? Iya, Bu. Masih ingat gambar yang tadi kita bahas? Masih, Bu, yang P ya, Bu? Yang P ya. Ya. Sini kita lihat di pada saat Bu, kayak ketempelan deh. P1, kemudian P-nya turun kan? P-nya turun mengakibatkan Y-nya jadi lebih meningkat. Misalnya ini kita di Berarti P-nya sini ini naik ya, Bu? P-nya jadi P-nya jadi ketika suku bunga turun, P-nya naik. Kalau suku bunganya naik, berarti P-nya naik, Bu. P-nya naik ya dari P1 ke P2. Ya kan? Iya, betul. Nah, di sini kita lihat bahwa eh, penurunan Y-nya itu dari sini ya. Dari sini ke sini. Oke ya, paham ya? Berarti Y-nya turun dari Y1 ke Y2. Paham? Oh iya, betul, Bu. Y-nya Ya, jadi ke kiri lanjut. ya, Bu? Ya, Dari di sini jadi sini. Oke. oke ya, saya stop share. Oke, silahkan dilanjutin. Nah, ini tadi dulu, jangan ini. Yang tadi. Yang skema. Nah, enggak yang ini. Nah, jangan yang selanjutnya. Nah, ini. Maaf, Bu. Iya. Nah, jadi jumlah uang beredar itu bisa turun dari pertama suku bunganya naik atau lending facilities-nya dikurangin. Ujung-ujungnya nanti eh, yang kalau suku bunga kaitannya sama investasi, kalau lending facilities kaitannya sama kredit. Tapi ini sama-sama MS, ya kan? Nah, jadi MS turun, R naik, lending facilities turun, investasi turun, AE turun, AD turun, Y-nya juga turun. Oke ya, next. Nah, ini dampak peningkatan money supply. Coba kalian kita lihat. Yang pertama adalah MS. Awalnya MS-nya 1 ya warna merah. Suku bunganya adalah I1. Suku bunga itu kadang R, kadang I ya. Sama aja intinya. Terus I kecil tapi kalau suku bunga. Dampaknya kita lihat adalah I-nya pada saat I kecil atau R-nya di warna merah. Kita lihat suku bunga investasi yang terjadi adalah I1. Ketika MS-nya naik, kita lihat R-nya turun. Investasinya naik.
Nah, dampak kenaikan investasi ini kita lihat mengakibatkan si AD-nya bergeser dari ADA1 yang warna merah ke AD2 yang warna biru. Sehingga kalau misalnya kurva supply-nya tetap, dampak dari pergeseran AD ke kanan ini mengakibatkan Y bergeser ke kanan. Y-nya jadi meningkat. Kenapa? Karena MS-nya naik, kemudian eh, suku bunganya turun, investasinya naik, kemudian AE-nya turun. Ya, kalau ekspansif tadi kalau suku bunga turun, investasi naik, agregat expenditure naik, agregat demand naik, Y naik. Kalau kontraktif berarti MS-nya turun, R naik, investasi turun, AE turun, AD turun, Y turun. Jadi tergantung kondisinya ekspansif atau kontraktif. Oke, next. Nah, dampak pengurangan money supply kita lihat. Ketika si MS-nya bergeser dari MS1 ke MS2, yang terjadi adalah R-nya bergeser dari R1 ke R2. Jadi suku bunganya lebih tinggi. Dampaknya, kurva agregat demand-nya bergeser dari AD1 ke AD2. Paham di sini? Jadi jumlah uang beredarnya turun, R-nya naik, investasi turun, AE turun, AD juga turun. Y-nya juga turun. Oke ya, Oke, Bu. ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Sebentar, Bu. Hmm, ya, Bu. Tapi biasanya Bank Indonesia itu ningkatin suku bunga buat apa, Bu? Bisa ningkatin, bisa naikin, tergantung. Kalau dia nambah jumlah uang beredar, berarti kan dia nurunin suku bunga. Kalau dia mengurangi jumlah uang beredar, dia berarti naikin. Investasi. Lihat gambarnya, lihat gambarnya. Kalau MS-nya bergeser ke kanan tadi, coba lihat yang di atas. Nah, ini, Bu. Ini kan MS-nya bergeser ke kiri. Ya, Berarti suku bunganya suku bunganya naik. naik. Kalau MS-nya bergeser ke kanan, coba lihat tadi gambar yang MS-nya bergeser ke kanan. Nih, enggak yang bawah tadi. Oh, oh Turun, salah, turun, Bu. turun, turun. Ini tadi sebelum ini, sebelum ini. Nih. Nih, ini kan MS-nya bergeser nih ke kanan. Ya, Suku Bu. bunganya turun nggak? Turun. Itu makanya tergantung si MS-nya ini bergeser ke kiri atau ke Kanan. kanan. Kalau ke kiri artinya apa? Dia mengurangi kan? Iya. Berarti kalau dia mengurangi, jumlah uang beredar dikurangi, berarti suku bunganya naik. Lihat yang di bawah. Nih, dikurangi kan? Iya, Bu. Berarti suku bunganya Suku bunganya naik. naik. Kalau dia ditambah MS-nya, Kalau ditambah berarti suku bunganya turun. nah ya kayak gitu. Nah, tapi Bukan maksud, dia naik atau bukan dia selalu menaikkan gitu ya. oh iya, kan Tergantung dia mau ngapain ini, mau naikin atau mau turunin. nurunin. Ya, Kalau dia naikin, berarti nanti adanya Y-nya ikut naik kan? iya betul. Kalau tujuannya adalah meningkatkan Y, berarti dia sebaiknya apa? Menambah jumlah uang Beredar. beredar. Supaya apa? Supaya R-nya turun. Ketika R-nya turun, investasinya naik. Kalau investasinya naik, maka Y-nya akan naik. Ya, Iya betul, Bu. tapi kalau misalnya R-nya turun, kalau MS-nya turun, berarti R-nya naik, ya kan? Iya. Investasinya turun. Berarti AD-nya turun, Turun. ya. Berarti Y-nya Y-nya juga turun kalau adanya turun. turun. Oke, paham? Paham, Bu. Tapi maksud saya tadi pertanyaan saya itu biasanya BI itu kenapa gitu, Bu? Bisa ningkatin sama nurunin. Tergantung ekonominya lagi gimana. Kan kita udah cerita minggu lalu. Hmm.
Ekonominya lagi perlu pemulihan atau udah kepanasan? Kalau Nah, ekonominya perlu pemulihan, berarti dia apa? berarti dia harus ningkatin, Nambah jumlah uang beredar supaya ya, suku bunga turun, ya. ya Tapi kalau betul. ekonominya sudah kepanasan, berarti dia harus nurunin MS supaya suku bunganya Naik, naik. Paham nggak? paham Bu? Paham ya? Oke, next. Contoh, di sini kita lihat mengurangi produksi dan sehingga sehingga di sini AD-nya turun. Salah nih ya. PSBB mempengaruhi produksi dan distribusi sehingga AD-nya turun. Jadi di sini bukan AS yang turun tapi AD. Lihat gambarnya, lihat gambarnya. Yang turun AD atau AS? Ade Bu, AD ya kan? ya, Di sini kita lihat apa namanya? AD-nya turun ke AD1 sehingga outputnya turun ke S1, Y1. Oke? Nah, kemudian BI melakukan kebijakan moneter ekspansif, ya kan? Sehingga moneter ekspansif artinya dia tadi apa? Menambah jumlah uang beredar, ya kan? Dampaknya apa? Ekspansif tadi apa dia? Menambah MS kan? Kok masih pada bingung? ya, oh iya Ekspansif tadi betul. apa? Coba balik lagi ke slide yang tadi. Ekspansif dia apa? Tuh. Ekspansif dia itu tadi kelewatan nih, Kak. Oh iya, Lagi-lagi. Turun, turun, turun. oh iya Bu. Nah ini Nah, maksudnya ini. Ekspansif dia ngapain? Menambah meningkatkan, MS. ya, Menurunkan suku bunga. Supaya apa? Investasi naik. investasinya, Coba lihat lagi tadi. Balik ke soalan yang tadi. Nih, PSBB mempengaruhi. Nah, itu kenapa sebenarnya kalau online itu akan sulit jelasin. Nah, di sini adik kan turun, ya kan? Lihat gak adanya turun? ya Bu, nih, Berarti Y-nya turun kan? Coba lihat. Y-nya turun bukan? Ke Y1. ya Bu yang ini, Nah, terus dia melakukan kebijakan yang ekspansif. ya menurunkan suku Berarti bunga, terjadi recessionary gap kan tadi ya. ya, Kebijakan ekspansif itu berarti yang ditambah apa? yang ditambah berarti Ekspansif. yang meningkat, rasionya suku bunganya jadi naik Bu, Iya, money supply ditambah. ya, Kok suku bunga naik? oh Masih iya sama maksudnya money kan? supply, Nah, ya money Bu, supply naik. Dampaknya apa? Dampaknya udah langsung kalau money ya, supply naik, suku bunga suku turun. bunga jadi turun, R-nya jadi turun, Iya, suku bunga turun berarti meningkatkan eh AD, investasi dulu naiknya. Kebalik lah. I, Kan tadi udah dijelasin berkali-kali. Coba balik lagi, balik lagi. ya Bu, sekarang saya ingat Bu, kayak, Nih, ya, MS turun. Ini kasusnya kalau ekspansif berarti MS naik, ya betul, ya kan? ya MS ini naik berarti R turun, turun. Investasi investasi naik. meningkat, AE naik. ya, AD naik, naik. Y, Y-nya juga naik Bu, ya udah lihat lagi gambarnya. ya ini Bu, Nih, Y-nya naik kan ke sini kan. ke Lihat AD-nya bergeser dari ke AD1 ke dua, AD2. Di sini kita lihat kan ya Bu, dampaknya apa? Tapi di sini kita lihat dampaknya P naik. kayaknya naik, oh iya betul, Ya, paham? saya paham Bu. Tapi masih bingung ditanya. Kebijakan yang ekspansif gimana? Jadi kalau kebijakan ekspansif itu eh, untuk mengatasi ini yang Ya recessionary udah, gap. nggak usah lihat dulu. Oh ya, oke, Sudah di take down dulu ya PPT-nya. Bu. Oh ya udah. Jadi saya merem Bu. Oke. Nah, jadi eh
itu MS-nya itu ditingkatin biar suku bunganya jadi turun. Jadi kalau MS-nya jadi naik, tapi R turun. Setelah itu, karena MS-nya udah naik, nah itu dapat meningkatkan investasi, Bu. Apanya bukan MS-nya yang naik. MS naik, suku bunga Iya, turun. tadi saya udah bilang, Bu. Belum. Tadi sih, Kamu nggak berurutan. MS naik, investasi, suku bunganya turun, investasi naik. ya. Nah, udah sampai Kamu investasi. masih menghafal, bukan dari ini. Kalau kamu menghafal lama, kamu bayangin gambar kurvanya. Oke, MS Bu. naik dia bergeser kemana? Oke. Ini saya ulang, Bu. Kamu take down, kamu take down. Kamu belum bisa. Kamu take down PPT kamu. Ini saya stop share apa gimana, Bu? Iya, stop share. Oke, udah. Susah amat. Nih, ya. Kalau dikatakan money supply naik, otomatis tuh dia bergeser dari kiri ke kanan. Paham nggak? Ya, Bu. Nah, berarti efeknya langsung suku bunga turun. Kalau suku bunga turun, udah pasti Investasi I-nya turun. Investasi naik. naik. Ya, naik. Itu MS-nya naik. Kalau I-nya naik, berarti AD-nya Naik. naik, Y-nya Naik. naik. Kalau ini contohnya adalah R naik. Berarti kalau R naik, berarti MS-nya apa? MS-nya turun, Bu. Oke, MS turun, ya kan? R Ya, naik, R naik. investasi turun, AE turun, AD turun, Y turun. Bisa dipahami? Yang lain bisa paham Ya, nggak? Bu. Coba yang tanya yang lain. Coba teman-teman yang lain di sini. Ini disebut namanya apa? Transmisi artinya dari kebijakan moneter ke sektor real. Dalam hari ini adalah agregat demand atau Y. Paham? Paham, Coba Bu. tanya yang lain, udah paham belum? Teman-teman udah paham belum? Kevin, Saski, Arin, Hafid, Kamal, Girvan, Desa, Arin Naim. udah paham? Sudah Ibu, insya Allah. Kevin, Sudah, Bu. Nah, Akmal, paham ya? Oke, saya Paham, stop. Bu. Lanjut. Kita udah paham ya kita, awas kalau ujian salah. Ya, Bu, siap. Oke, next. Oke, Kevin yang baca. boleh, Bu. Ya, Argumen terkait active stabilization policy. Terdapat lag implementasi kebijakan moneter karena perusahaan telah memiliki rencana investasi sehingga perlu waktu bagi I untuk merespon perubahan R. Ekonom memprediksi minimal perlu waktu 6 bulan bagi kebijakan moneter untuk mempengaruhi output dan employment. Kritik untuk kebijakan aktif bahwa adanya lag kebijakan tidak memperbaiki kondisi, malah membuat perekonomian tidak stabil. Dampak kebijakan KAD terjadi saat kondisi telah berubah. Pengambil kebijakan sebaiknya fokus pada target jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. oke. Jadi kalau misalnya kebijakan moneter ini ternyata ada lag-nya juga. Kenapa? Karena perusahaan sudah punya rencana investasi. Jadi walaupun suku bunga diturunkan Bank Indonesia,
tapi perusahaan sudah punya rencana investasi sehingga tidak efektif. Nah, setelah itu ekonom memprediksi minimal perlu waktu 6 bulan bagi kebijakan moneter untuk mempengaruhi output dan employment. Jadi butuhnya, jadi kayak dari perubahan suku bunga sampai pengaruhnya ke output dan penyerapan tenaga kerja itu sekitar 6 bulan. Kritik untuk kebijakan aktif bahwa adanya lag kebijakan tidak memperbaiki kondisi, malah membuat perekonomian tidak stabil. Ini dampak kebijakan ke AD terjadi pada saat kondisi telah berubah. Pengambil kebijakan sebaiknya fokus pada target jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Oke, jadi pro kontranya di sini ya, ya udah ini ada lagnya juga. Ngapain sih ada kebijakan moneter gitu kan? Toh ada lagnya. Mari kita lihat nextnya. Oke, langsung ringkasan aja. Oke, siapa yang mau baca? Kita, Bu. Ya, Kita. silakan. Ringkasan, pada teori preferensi likuiditas, tingkat suku bunga akan menyesuaikan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Efek suku bunga menjelaskan slope negatif AD, peningkatan tingkat harga akan meningkatkan MD sehingga suku bunga naik, namun investasi turun sehingga AD akan turun. Peningkatan MS akan menurunkan suku bunga, menstimulasi investasi dan menggeser kurva AD ke kanan atas. Boleh juga. Ini juga. Yang ini juga, Bu. Sorry yang lain. Oke. Ayo teman-teman. Yang lain siapa? Arin, Yasmin, Boleh, Bu? Rin. Oke, silakan Arin. Yasmin itu, Bu. Wah, Yasmin. Oke, silakan Yasmin. Oke. Ekonom berbeda pandangan terkait apakah pengambilan kebijakan harus aktif untuk menstabilisasi perekonomian. Sebagian berpendapat pemerintah seharusnya menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi fluktuasi output dan employment. Sebaliknya, sebagian berpendapat lagi, kebijakan hanya akan menambah ketidakstabilan perekonomian. Pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan dampak kebijakannya, misalnya dampak jangka panjang dan pendek dari pengurangan MS terhadap output dan employment. Sudah, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Bagaimana teman-teman? Teman-teman. Bu? Cukup, Bu, katanya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau selama proses belajar mengajar ada kesalahan. Mohon dimaafkan lahir batin. Semoga SS07 sukses semua. Amin. Nilai mat ekonominya dapat A. Amin. Amin. Saya izin dokumentasi ya, Bu. Oke. Ayo Sebentar teman-teman. kita nyalain game. Oh ya, boleh on cam kita dokumentasi bersama Ibu Ranti. Boleh terakhir ini, Bu. Hujan. Orang bener ya Kakak itu. Gimana cara screenshotin? Bentar. Teman-teman ayo on cam. Slide-slide setelahnya belum ada nih. Gak ada. Slide tuh masih dikit.
Oke, saya mulai ya dari slide 1 dulu. 1, 2, gimana? 1, terus 2, 3. Oke. Bentar. Slide berikutnya belum ada, Bu. Sebentar, Bu. Jadi, oke, selanjutnya. Sebentar. Belum proses. 1, 2, 3. Terakhir, slide terakhir. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, makasih Terima semuanya. kasih, Bu. Iya, Makasih makasih banyak, ya. Bu. Sukses semua. Terima Nilainya bagus kasih, Bu. semua. Ada penilai A. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin, Maaf amin. lahir batin ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.